Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Jai Itzes resmi jadi kapten utama Venezia. Performa apik bikin Juventus tergoda? Evan Dimas, titik balik karir antara pengabdian di Persiba dan impian kembali ke lapangan. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Jai Itzes resmi jadi kapten utama Venezia. Performa apik bikin Juventus tergoda? Kabar besar datang dari Serie A. Jai Itzes, bek tengah kebanggaan timnas Indonesia, kini mendapatkan tanggung jawab lebih besar di klubnya, Venezia. Setelah kepergian kapten sebelumnya, Joel Pohjanpalo, yang hengkang ke Palermo, Venezia tak butuh waktu lama untuk mencari pemimpin baru. Kepercayaan besar kini diberikan kepada Itzes, yang dalam beberapa laga terakhir sudah mengenakan ban kapten. Performa solid Itzes musim ini tak hanya membuatnya diandalkan di lini pertahanan Venezia, tetapi juga menarik perhatian klub-klub besar Italia. Salah satu yang kini dikabarkan tertarik adalah Juventus. Klub raksasa Serie A itu sedang mencari bek tengah baru dan Itzes masuk dalam daftar incaran mereka. Akankah pemain berusia 24 tahun ini segera hijrah ke Turin? Jai Itzes pimpin Venezia di tengah krisis. Kepergian Pohjanpalo meninggalkan kekosongan besar di Venezia, baik dari sisi serangan maupun kepemimpinan di lapangan. Sebagai top skor Serie B musim lalu dengan 22 gol, Pohjanpalo adalah salah satu pemain paling berpengaruh di tim. Namun, sebelum resmi hengkang, ia sudah beberapa kali menyerahkan ban kapten kepada Jai Itzes, termasuk dalam laga melawan Hellas Verona dan Udinese. Momen serupa kembali terjadi saat Venezia menghadapi AS Roma. Itzes kembali dipercaya memimpin tim, meskipun Venezia harus takluk 0-1 lewat gol penalti Paulo Dybala. Meski kalah, Itzes menunjukkan jiwa kepemimpinan yang luar biasa, mengorganisir lini belakang dengan disiplin tinggi. Saat ini, Venezia masih berada di posisi ke-19 klasemen Serie A dengan 16 poin dari 24 pertandingan. Mereka terpaut 5 poin dari zona aman yang ditempati Empoli. Dengan sisa laga yang semakin sedikit, Itzes kini memikul tanggung jawab besar untuk membantu timnya bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia. Juventus pantau Itzes, tapi Venezia pasang harga selangit. Meski bursa transfer sudah ditutup, rumor kepindahan Jai Itzes ke Juventus semakin kencang. Si Nyonya tua memang sedang berburu bek tengah baru setelah gagal mendapatkan Kevin Danso, yang lebih memilih bergabung dengan Tottenham Hotspur. Kini, Juventus mengalihkan perhatian mereka ke beberapa nama, termasuk Jai Itzes. Menurut laporan dari wartawan Italia Antonella Anglini, Juventus sudah menjalin kontak dengan Venezia terkait transfer Itzes. Namun, klub berjuluk I Leoni Alati itu tidak akan melepasnya dengan harga murah. Mereka mematok bandrol 20 juta euro, jauh di atas nilai pasar Itzes yang saat ini hanya sekitar 3 juta euro. Meski harga tinggi, performa Itzes musim ini memang layak dihargai mahal. Dari 22 pertandingan sebagai starter, ia telah mencetak 2 gol dan tampil solid di lini pertahanan. Statistiknya yang impresif membuatnya menjadi salah satu bek yang paling konsisten di tim yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Apakah Itzes akan gabung Juventus atau bertahan di Venezia? Jika transfer ini terwujud, Jai Itzes bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang membela Juventus, sebuah pencapaian luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Namun, ada pertanyaan besar. Apakah Juventus benar-benar mau mengeluarkan 20 juta euro untuknya? Venezia kemungkinan ingin mempertahankan Itzes hingga akhir musim, terutama karena mereka masih berjuang untuk bertahan di Serie A. Jika Itzes mampu membantu timnya keluar dari zona degradasi, peluangnya untuk bergabung dengan klub besar di musim panas mendatang akan semakin terbuka. Evan Dimas, titik balik karir antara pengabdian di Persiba dan impian kembali ke lapangan. Evan Dimas, yang pernah menjadi bintang di lini tengah timnas Indonesia U19 dan dikenal karena visi serta akurasi umpan-umpannya, kini tengah meniti babak baru dalam karirnya. Setelah sempat bersinar di level nasional dan meraih berbagai prestasi bersama timnas, perjalanan karirnya mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Kini, ia memilih untuk menjajal peran baru sebagai stakeholder di Persiba Balikpapan, klub yang berlaga di Liga Nusantara.
Keputusan ini memunculkan pertanyaan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Apakah ini pertanda akhir dari perjalanan di lapangan atau langkah strategis sebelum suatu saat kembali menunjukkan kualitasnya? Dari generasi emas ke era baru di Persiba, Evan Dimas dulu dikenal sebagai salah satu pemain muda yang sangat berbakat. Ia pernah menjadi andalan timnas Indonesia U19 saat tampil memukau di Piala AFF U19 tahun 2013. Dengan kecerdasan dan kemampuan mengatur permainan, ia dianggap sebagai calon pemimpin di lini tengah bangsa. Namun, setelah beberapa musim berlalu, karirnya tak lagi berjalan mulus seperti yang diharapkan. Saat bersama Persik Kediri, misalnya, performa Evan mengalami penurunan drastis. Ia bahkan kesulitan mendapatkan menit bermain, sehingga kontribusinya ke skuad inti pun mulai menipis. Keterpurukan itu mencapai titik terendah ketika kontraknya dengan Persik Kediri diputus di pertengahan musim. Kondisi inilah yang memaksa Evan untuk mencari alternatif baru agar tetap terlibat dalam dunia sepak bola. Akhirnya, ia memilih untuk bergabung dengan Persiba Balikpapan sebagai stakeholder. Di sana, peran yang diembannya lebih ke ranah manajemen dan bisnis, namun banyak yang bertanya, apakah ini merupakan awal dari pensiun dini atau langkah strategis untuk mengumpulkan modal dan pengalaman baru sebelum kembali ke lapangan? Tantangan di level profesional dan masa depan di lapangan. Pengalaman buruk yang dialami Evan Dimas di Persik Kediri bukan hanya soal kurangnya kesempatan bermain. Ia juga menghadapi masalah cedera yang sempat mengganggu performa maksimalnya. Meski begitu, karirnya dahulu pernah mencatatkan momen-momen gemilang bersama timnas Indonesia, dan banyak yang berharap bahwa ia masih memiliki potensi untuk bangkit. Namun, penurunan performa di kompetisi nasional membuat Evan semakin sulit mendapatkan tempat di skuad utama, sehingga ia pun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa prestasinya di lapangan sudah tidak setajam masa lalunya. Kehadiran di Persiba Balikpapan sebagai stakeholder memberikan Evan waktu untuk mengevaluasi kembali kondisi fisik dan mentalnya. Banyak mantan pemain yang memilih jalur bisnis atau manajemen sepak bola ketika performa di lapangan menurun, dan Evan sepertinya sedang mempertimbangkan opsi tersebut. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali beraksi jika ada peluang yang menarik di masa depan. Peluang comeback dan harapan para penggemar. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, perjalanan Evan Dimas selalu menjadi topik yang penuh harapan dan kontroversi. Di satu sisi, nama besarnya mengingatkan akan kejayaan masa lalunya, di mana ia menjadi simbol kreativitas dan kepemimpinan di lapangan. Di sisi lain, kekecewaan terhadap penurunan performa dan keterbatasan menit bermain membuat banyak yang meragukan apakah Evan masih memiliki apa yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi.